Apakah kamu layak dikenal olehnya? Begitu Meng Tianhui selesai berbicara, Mo Li berkata dengan dingin, menunjukkan rasa jijik. Wajah Meng Tianhui tiba-tiba menjadi gelap, dan dia dipenuhi dengan amarah. Dia adalah putra suci klan surgawi, namun dia begitu diabaikan. Namun, memikirkan metode Mo Li membunuh si Esa dalam sekejap, dia hanya bisa menjadi pucat dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun si Esa terbunuh dengan begitu mudahnya karena meremehkan musuh, namun dengan kekuatan mengerikan dari serangan Mo Li sebelumnya, Meng Tianhui memperkirakan bahwa dia pun mungkin bukan lawan Mo Li. Memikirkan hal ini, dia sudah berniat mundur, dan segera mengepalkan tinjunya dan berkata, karena kalian menginginkan tempat ini, aku akan pergi dulu. Sambil menunggu di Meng. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan bersiap untuk pergi, dan orang bijak raksasa di sampingnya juga menundukkan tangannya dan hendak segera pergi. Keterampilan menakutkan Mo Li membuatnya tidak ingin tinggal sebentar. Mo Li berkata dengan tenang, kalian berdua sangat bebas. Kalian bisa tinggal dan pergi kapanpun kalian mau. Setelah Mo Li mengatakan ini, dia menyimpan harta luar angkasa si Esa, dan kemudian memandang kedua orang itu dengan ekspresi tenang, seolah-olah dia akan mengambil tindakan selama mereka melakukan gerakan apapun. Ekspresi Meng Tianhui tiba-tiba berubah. Meskipun mereka tahu bahwa mereka mungkin bukan tandingan Mo Li, kata-kata Mo Li agak terlalu mengganggu. Bagaimanapun, mereka semua berada di puncak level kaisar, tokoh terkenal di alam semesta, tetapi mereka dilarang bahkan untuk ingin pergi dari sini. Yang lebih menjengkelkan bukanlah kata-kata Mo Li, tapi matanya yang tenang dan menghina. Melihat mereka bertiga seperti melihat seekor semut. Kapan mereka pernah mengalami penghinaan seperti itu? Bos saya yang berada di samping juga bereaksi dari kengerian sebelumnya. Dia memandang Kabur dengan tidak percaya dan berkata, Kabru, mereka berdua adalah temanmu. Bahkan dia sangat ngeri dengan metode yang ditunjukkan Mo Li sebelumnya. Saat itu, dia, saudara perempuan Kabru dan sekelompok orang lainnya menerobos dunia rahasia reruntuhan para dewa, dan saudara perempuan Kabru dikatakan sebagai klan monster bintang yang paling kuat. Dia jenius, tetapi dua teman Kabulu di depannya begitu menakutkan. Sehingga bahkan Meng Tianhui dari klan Tian tidak berani pergi dari hadapannya. Mendengar perkataan bos saya, Kabulu kaget, Pak. Jangan bicara omong kosong, mereka berdua bukan teman saya. Bukan temanmu. Bos saya kaget. Iya, keduanya adalah tuanku. Bagaimana aku, Kabru, bisa berteman dengan kedua tuan ini? Kamu tidak boleh mengatakan apapun yang tidak masuk akal. Kabru begitu ketakutan hingga keringat dingin keluar dari punggungnya. Keduanya adalah makhluk yang bisa melawan Kaisar Dewa. Siapa dia? Jika dia berani berteman dengan mereka, jangan membuat kedua orang dewasa ini marah dan menamparnya sampai mati. Meng Tianhui di samping sama sekali tidak mempertimbangkan kata-kata Kabulu, wajahnya muram, dan dia berkata dengan dingin kepada Mo Li. Apa maksudmu dengan kata-katamu? Apakah kamu ingin memaksa Meng untuk tetap tinggal? Aku, Meng Tianhui, biarkan sendirian putra suci klan surgawi dan pewaris masa depan klan surgawi, bahkan anggota biasa klan surgawi tidak akan pernah diancam olehmu seperti ini. Setelah Meng Tianhui mengucapkan kata-kata ini, auranya benar-benar meledak, dan beberapa riak auranya bahkan dapat dilihat di ruang sekitarnya. Dengan mata telanjang, takdir misterius sedang terjadi antara langit dan bumi. Mo Li tersenyum dingin. Meskipun aura Meng Tianhui sangat mencengangkan, kekuatan yang dia bangkitkan jauh tertinggal.
Dia adalah pewaris klan surgawi. Dia hanya membubuhkan emas di wajahnya agar orang luar takut padanya. Secara halus, itu hanyalah macan kertas dengan penampilan saja. Setelah melihat aura takdir pada Qin Chen sebelumnya, Molly hampir ingin tertawa saat melihat aura takdir pada Meng Tianhui. Kamu benar, kaisar ini ingin mempertahankanmu. Jadi apa yang dapat kamu lakukan? Molly tidak mengatakan omong kosong sama sekali. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong kepada Meng Tianhui, seorang kaisar puncak kecil yang berani berbicara di depannya. Molly sudah memahami sikap Qin Chen sejak Qin Chen memintanya untuk mengambil tindakan. Kamu, wajah Meng Tianhui memerah karena marah. Apa yang dia katakan tadi, ditambah dengan ledakan kekuatan Avenue of Destiny, hanya untuk memberi tahu Molly bahwa dia bukanlah kesemek yang lembut, dan membiarkan Molly yakin dengan identitasnya. Bagaimanapun, klan surgawi cukup bergengsi di laut semesta. Dewa klan surgawi mengendalikan takdir. Dan siapapun yang berani menyerang anggota klan surgawinya akan dideduksi oleh dewa. Selama pihak lain sedikit takut pada klan surgawi, dia hanya akan menuruni tangga dan pergi. Tapi apa yang Meng Tianhui tidak duga adalah bahwa Molly sama sekali tidak terpengaruh oleh identitas dan aura klan surgawinya, dan dia bahkan tidak berbicara dengan sopan. Meng Tianhui tidak mengatakan apa-apa lagi, dia mengangkat tangannya di tengah teriakan marah, dan dengan keras, cahaya putih yang menakutkan berputar di sekelilingnya, dan kemudian dengan cepat jatuh di depannya. Ini adalah roda takdir. Di atas roda tersebut, terdapat pola takdir. Benda ini adalah harta karun yang diberikan kepadanya oleh Tuhan. Segera setelah roda takdir ini dikorbankan, ia memunculkan serangkaian bayangan takdir di sekitar Meng Tianhui. Bayangan-bayangan itu terhubung dalam lingkaran. Di dalamnya, kekuatan takdir yang tak terhitung jumlahnya terlihat naik dan turun. Mengendalikan kehidupan dan orang yang tak terhitung jumlahnya kematian. Biarpun dia tidak menyerang sama sekali, kekuatan mengerikan yang ditimbulkan oleh kekuatan takdir membuat kabru di sampingnya terasa seperti ikan kecil di sungai panjang takdir, melayang naik turun dalam takdir, hendak tersapu, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri. Di sampingnya, Bosaya dan Grid Sage Jut juga diam-diam berdebar-debar ketika mereka melihat roda takdir di depan mereka. Mereka semua merasa jiwa mereka sedang ditarik. Mau tak mau mereka diam-diam merasa takut. Mereka tidak menyangka bahwa Meng Tianhui sebelumnya dia bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Setelah Meng Tianhui mengorbankan roda takdirnya, dia tidak mengambil inisiatif. Dia hanya menatap Molly dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Ini adalah roda takdir klan surgawi saya. Ini adalah pengorbanan dewa klan saya. Saya punya setengah langkah. Ia memiliki kekuatan kaisar dewa, dan setelah benda ini dikirim, dewa klan kita akan dapat merasakannya, jadi kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Meng Tianhui hanya memandang Molly dengan dingin. Tetapi tidak mengambil tindakan secara langsung. Artinya sudah jelas. Dia jelas hanya ingin membuat Molly cemburu, dan mengatakan bahwa saya tidak akan mudah menghadapinya jika dia ingin mengambil tindakan. Kekuatan setengah langkah Dewa Kaisar. Benar-benar menakutkan. Molly mencibir. Penglihatannya saat ini berbeda dari sebelumnya. Dia bahkan telah bertarung melawan nenek moyang masyarakat naga hitam dan klan bayangan hanya setengah langkah ilahi. Dengan kekuatan kaisar, lalu bagaimana jika dia adalah kaisar? Dewa, dia juga sama sekali tidak takut. Awalnya,
Saya hanya ingin Anda menyerahkan batu luar angkasa kuno. Saya tidak menyangka Anda memiliki harta karun sebesar itu. Ya, saya menyukai harta karun ini. Setelah Molly selesai berbicara, sebelum Meng Tianhui dapat berbicara, tangan besarnya dengan kuat meraih roda keberuntungan di depannya. Meng Tianhui tidak menyangka bahwa Molly akan mengambil tindakan segera setelah dia memintanya. Sama sekali mengabaikan statusnya sebagai anggota klan surgawi. Pada saat ini, tidak ada waktu untuk memikirkannya, karena roda takdir sudah ada dilepaskan dengan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, kekuatan takdir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul seperti sungai yang panjang, dan kemudian tiba-tiba meluas, seperti langit takdir yang luas, mencoba menahan serangan Molly. Perasaan ekstrim akan takdir yang luas dan halus muncul. Di bawah aura takdir yang menakutkan itu, Molly sepertinya melihat luasnya takdir, takdir yang tak terhingga, dan kedalaman takdir yang tak terduga. Molly, yang telah berperang melawan orang-orang kuat seperti Kaisar Mingzang, langsung memahami bahwa roda takdir yang ditampilkan oleh Meng Tianhui saat ini memang memiliki setengah kekuatan seorang kaisar dewa. Tapi dia tidak takut, dan bahkan mendengus dingin. Membiarkan kekuatan takdir yang mengerikan menyelimuti dirinya, dan dia tidak bisa bersembunyi. Bagus. Meng Tianhui sangat gembira saat melihat ini. Yang paling dia takuti adalah Molly akan menyerangnya. Secara langsung seperti yang dia lakukan pada Siesa sebelumnya, dan dia tidak akan bisa menolaknya bahkan jika dia menginginkannya. Li sedang menghadapi serangan Roulette of Destiny. Tidak perlu bersembunyi. Jika Anda begitu ceroboh, begitu Anda tersapu oleh roda takdir Anda sendiri, tidak peduli seberapa kuat kaisar, Anda akan menjadi budak takdir. Dan sepenuhnya jatuh ke dalamnya. Dia segera mengaktifkan roda keberuntungan dengan gila-gilaan untuk sepenuhnya mengendalikan nasib Molly. Dengan keras, kekuatan takdir yang besar menghantam Molly dengan keras. Saat berikutnya, mata Meng Tianhui tiba-tiba melebar. Di bawah pengaruh sungai panjang takdir yang ditampilkan oleh roda peruntungannya, sosok Molly bagaikan batu di tengah ombak, tak bergerak, seolah takdirnya berada di luar sungai panjang dan tidak terguncang oleh kekuatan sungai panjang di semua. Bagaimana mungkin? Meng Tianhui berteriak kaget. Bahkan pembangkit tenaga listrik setengah langkah tingkat Kaisar Dewa tidak bisa dikatakan aman dan sehat di bawah roda takdirnya. Namun, pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Sosok Molly tetap tak bergerak di sungai panjang takdir. Dia hanya mendengus dingin, mengejek sudut mulutnya, dan momentumnya meledak lagi energinya. Tangannya yang besar menembus sungai takdir yang tak ada habisnya, dan dalam sekejap dia menggenggam roda takdir di tangannya. Tidak bagus. Meng Tianhui merasa kekuatan roda takdirnya melemah dengan cepat. Seluruh roda takdir tidak berada di bawah kendalinya sama sekali, melainkan ditarik langsung oleh iblis di depannya. Ia begitu tertekan meskipun ia memiliki roda keberuntungan. Apa jadinya jika ia kehilangan roda keberuntungan? Meng Tianhui bahkan tidak memikirkannya, dia sudah mulai membakar asal-usulnya, mencoba untuk mendapatkan kembali kendali atas roda takdir. Kamu masih ingin melawan? Apakah kaisar ini terlalu tidak menghormatimu? Ketika Molly melihat Meng Tianhui masih berusaha melawan, dia mengangkat tangannya yang lain dan menamparkan wajah Meng Tianhui dengan keras. Dengan sekejap, Meng Tianhui langsung dicambuk, dan separuh wajahnya langsung dipukuli hingga berkeping-keping.